ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Selamat pagi, jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu online GKGA. Kali ini kita ibadah bersama dengan Tante Evelyn. Dan Tante Evelyn ditemani oleh Om Daniel. Halo semuanya, selamat pagi. Wah, Tante Evelyn bersuka cita loh hari ini, sangat bersyukur. Diberi Tuhan kesempatan sekali lagi bisa melayani ibadah online sekolah minggu GKGA. Bagaimana dengan Om Daniel? Sama Tante Evelyn, Om Daniel juga sangat bersyukur mendapat kesempatan boleh melayani anak-anak di rumah di sekolah minggu online GKGA. Nah, Om Daniel, tahu nggak kalau di sekolah minggu online GKGA ini firman Tuhannya selalu sambung menyambung loh. Oh iya, betul Tante Evelyn. Firman Tuhannya selalu sambung menyambung. Sebentar, 2 minggu lalu firman Tuhannya tentang apa yuk? buah roh. Betul sekali. Tahu nggak kalau kita pembahasan tentang buah roh itu ada lagunya loh. Ada lagunya ya? Iya. Oh iya. Om Daniel ingat ada lagu tentang buah roh. Anak-anak tahu nggak lagu tentang buah roh itu seperti apa? Kita nyanyikan yuk. Yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk Om, nyanyi lagi ya. Sekali lagi yuk. Baik Tante Evelyn, kita lanjutkan lagi lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tante Evelyn, Ya. ibadah online kali ini kita akan membahas tentang buah roh apa ya? Nah, pastinya Om Daniel sudah nggak sabar pengen tahu kelanjutannya kan? Tentu dong, Om Daniel kan mewakili anak-anak yang di rumah. Mereka juga pasti ingin tahu, Tante. Bagus sekali. Tapi sebelumnya kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa dengan Om Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu GKGA. Tuhan mau sertai ibadah kami pagi hari ini
Dari awal hingga akhir semuanya Tuhan tolong. Juga Tuhan mau menolong anak-anak yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang rasa dari buah Roh Kudus, waktu itu dibahas tentang kebaikan. Berarti minggu ini kita akan membahas tentang apa, Om Daniel? Kebaikan. Kesetiaan, Tante. Betul, bagus sekali, Om. Lalu arti kesetiaan itu sendiri apa, Tante? Kesetiaan itu suatu sikap yang nurut, taat, kalau kita diperintahkan atau kita disuruh. Begitu. Berarti Om Daniel ini juga termasuk anak yang setia loh. Masa? Apakah Om Daniel rajin beribadah ke gereja? Oh, tentu. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga kalau ibadah harus disuruh mama papa? Disuruh mama papa? Berarti dipaksa dong. Iya, kita tidak boleh terpaksa dalam beribadah. Nah, yuk kita simak lagu ini. Anak-anak, coba nyanyi lagu ini sama-sama dengan kita yuk. Bagi berdiri ya. Ayo kita berdiri. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo Om. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Kita nyanyikan lagi ya, Tante Evelyn. Yuk, yuk, yuk. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Puji Tuhan, kalau anak-anak yang di rumah juga Om Daniel yang di sini setia beribadah ke gereja. Tapi tahu nggak, kalau kita ini punya teman atau sobat yang setia loh. Siapa? Aku tahu, Tante. Ya, Tuhan Yesus pastinya. betul sekali Om Daniel. Bahkan itu ada lagunya loh, Tante. Kalau Oh, Tuhan ya? Yesus itu sahabat kita. Apa lagunya? Yuk, kita pujikan sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak di rumah bisa ya lagu ini? Sama-sama kita nyanyi yuk.
mana ya Om? Oke Tante. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tante Evelyn, Om Daniel mau tes kesetiaan anak-anak sekolah minggu. Om Daniel mau kasih pertanyaan. Wah, pertanyaan. Pertanyaan apa itu Om? Nah, pertanyaannya ini anak-anak. Siapakah tokoh di dalam Alkitab yang dia sangat setia menunggu janji Tuhan? Kayaknya ya bingung ya Om. Kasih clue lagi deh Om, anak-anak di rumah biar bisa tahu. Gini, orang ini, tokoh ini setia menunggu janji Tuhan dan baru digenapi saat dia tua. Cluenya huruf pertama, huruf depannya adalah A. Siapa coba? Kayaknya Tante Evelyn tahu deh. Tapi gimana yang anak-anak di rumah? Jangan dijawab dulu Tante. Gitu ya? Ya, biar anak-anak yang di rumah juga ikut berpikir ya. Kalian simpan jawaban kalian di rumah, nanti kita akan sama-sama jawab. Nah, tokoh ini dia sangat setia menanti janji Tuhan karena Tuhan lebih dahulu setia kepadanya. Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan. Ada loh itu lagunya, Tante Evelyn. Lagunya seperti apa itu Om? Allah itu yang baik, yang menyediakan semua keperluan kita. Yuk kita nyanyikan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Anak-anak di rumah tahu kan lagu ini? Sama-sama ya kita pujikan yuk. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Yesusku luar biasa. Puji Tuhan Om Daniel, memang Allah kita itu Allah yang setia. Dia yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Juga anak-anak yang di rumah, semua kebutuhan anak-anak di rumah, Tuhan yang sanggup menyediakan. Betul itu Tante. Kita mau simak yuk firman Tuhan yang menjadi jawaban dari pertanyaan Kak Daniel. Tapi sebelumnya, anak-anak yang di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami supaya hati kami siap mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu menjadi remah di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan firman Tuhan nanti ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Nah anak-anak yang di rumah pastinya ingin menjawab pertanyaan dari Om Daniel itu tadi kan? Tapi sebelumnya Tante mau tanya, apa kalian tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu di channel GKGA ini? Good, kalau masih tetap setia. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita masih membahas tentang rasa dari buah Roh Kudus yakni kebaikan. Sekarang kita akan menceritakan tentang kesetiaan. Dan tentunya sumber kita tetap sama loh, dari dalam Alkitab, yakni kitab Kejadian pasal 15 dan 21. Ada loh contoh seorang yang sangat setia. Bahkan dia menunggu jawaban tentang janji Tuhan itu sampai dia tua. Tapi dia nggak marah, dia nggak kecewa atau putus asa. Seperti apa ya kesetiaannya ini? Yuk kita simak ya firman Tuhan berikut ini. Ini adalah Abram. Ya, dialah yang dimaksud oleh Tante Evelyn, orang yang setia. Tapi namanya kok Abram ya? Bukannya Abraham? Coba dengarkan dulu selengkapnya cerita tentang bapak ini. Abram adalah namanya ketika ia masih tinggal di Kanaan. Tuhan memanggil dia beserta istrinya yakni Sarah keluar dari negeri asalnya di Haran ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan nanti Tuhan menjanjikan ia akan mendapatkan berkat dan menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Bahkan negeri itu akan diberikan ke Abram kepada keturunannya. Waktu pun berlalu. Tentunya Abram dan Sarah bertambah tua. Tapi Abram masih saja belum mendapatkan anak yang seperti Tuhan janjikan. Tuhan berfirman, "Jangan takut Abram, sebab akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Tuhan menyuruh Abram untuk melihat ke langit dan menghitung banyaknya bintang-bintang. Seperti itulah juga nantinya banyaknya anak Abram. Waktu pun berlalu lagi. Kembali Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham, karena dialah bapa sejumlah besar bangsa. Dan nama istrinya Sarah diubah menjadi Sarah,
karena ia akan melahirkan anak laki-laki yang harus dinamai Ishak. Itulah perjanjian Allah dengan Abraham. Allah menyatakan bahwa perjanjiannya dengan Abraham itu berlaku sampai dengan keturunan Abraham turun-temurun. Demikian akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham pun terjadi. Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki pada saat Abraham berumur 100 tahun. Dan anak laki-laki itu dinamainya Ishak sesuai yang diperintahkan Allah. Anak-anak, kalau kalian setia mendengarkan firman Tuhan, pasti gampang, pasti bisa menjawab pertanyaan itu tadi ya. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang rasa dari buah Roh Kudus, yakni kesetiaan itu. Nah, contoh kesetiaan tadi kita tahu yakni Abraham. Kenapa ya Abraham itu disebut setia? Sebab ia mendapatkan janji Allah dan terjadinya itu sangat lama, bahkan bertahun-tahun sampai Abraham menjadi tua. Tetapi Abraham tidak menjadi marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Sikap Abraham tetap sama meskipun janji itu belum terjadi, belum dikasih sama Tuhan seorang anak, sikapnya tetap sama loh kepada Tuhan. Pada saat ia menerima janji Allah, sampai ia benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, sikapnya itu tetap sama. Itulah yang disebut setia. Nah, anak-anak, kita mau meniru ya apa yang menjadi contoh dari Abraham tentang kesetiaannya. Gimana tentang kesetiaannya? Misalnya nih, kalian mendapatkan janji kalau kalian belajar sungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu ternyata kalian sudah belajar, tapi nilainya gak bagus. Apa kalian langsung marah-marah kepada guru kalian? No, itu bukan sikap anak Tuhan loh. Kalau menjadi anak Tuhan, seperti contohnya Bapak Abraham tadi, sikapnya sama. Dia akan tetap setia. Seperti itulah anak-anak, mesti tetap tekun, setia belajar sampai kalian mendapatkan nilai yang bagus. Tuh contoh kesetiaan yang bisa kalian tiru. Kesetiaan anak-anak dalam belajar itu dilihat oleh Tuhan loh. Dan Tuhan pun akhirnya bisa menambahkan kalian hikmat kepintaran. Nah, jika anak-anak mau menuruti apa yang diperintahkan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan itu, Roh Kudus itu pasti akan menolong kalian. Itulah mengapa setia disebut salah satu rasa dari buah Roh Kudus. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini? Ayo kita ambil tindakan, yakni tetap tekun berdoa, tekun setia, menanti jawaban dari Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 8 dibaca ya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Itulah janji dari firman Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan juga berjanji seperti yang dikatakan dalam ayat itu tadi. Katakan apa yang menjadi kebutuhan kalian itu. Dan di dalam doa kita tahu Tuhan kita yang setia akan menepati janjinya. Dan jawaban Tuhan atas doa kalian itu bukan sesuatu yang cepat terjawab. Ada waktu loh buat Tuhan untuk menjawab dari doa kita. Dan kita nggak tahu kapan jawaban Tuhan atas doa kita itu. Dalam menanti Tuhan menjawab apa yang menjadi doa kebutuhan kita, kita perlu bersikap seperti Bapak Abraham tadi, yaitu tetap setia. Tetap setia itu artinya sikapnya sama, tidak menjadi marah,
kecewa, lalu putus asa, tidak mau datang ke sekolah minggu karena Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan ingin anak-anak tetap tekun di dalam berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan itu juga setia loh atas apa yang difirmankannya. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti genapi. Janji Tuhan itu pasti dari jawaban setiap doa yang anak-anak lakukan. Ingat, Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita percayakan jawaban atas semua doa yang kita lakukan ini di dalam janjinya Tuhan. Tuhan pasti kasih kita hari depan yang penuh harapan. Asalkan anak-anak tetap setia. Puji Tuhan. Nah anak-anak, kita tetap belajar untuk setia seperti Bapak Abraham tadi. Sebelumnya kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan semuanya, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami bisa setia seperti Bapak Abraham. Sikap kami tetap sama pada saat kita berdoa sampai Tuhan menjawab doa kami. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji akan memberikan kami harapan damai sejahtera bagi masa depan kami. Tidak ada Tuhan masa depan yang buruk yang Kau siapkan, tapi damai sejahtera dan penuh harapan. Itulah janji dari firman. Terima kasih Tuhan karena Engkau terlebih dulu setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak semua, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita GKGA yang berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.